Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin pengenalan diri Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 58. Nama Faras Rakanugara STB 5456. Prodi Bimbingan Kemasan kelas B. Siap izin mempresentasikan hasil orientasi lapangan saya. Latar belakang Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM fokus pada pembinaan narapidana, mengurangi residivisme, dan mengembalikan mereka ke masyarakat. Rumah tahanan negara atau rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara dengan menjaga hak asasi tahanan. Balai Pemasyarakatan atau Bapas berperan sebagai rehabilitasi dan pendampingan klien. Tujuan dan manfaat orientasi lapangan. Yang pertama, mengetahui relativitas teori dan kondisi lapangan. Yang kedua, meningkatkan wawasan secara struktural, praktis, dan komprehensif. Tiga, mengetahui tugas dan fungsi UPT pemasyarakatan. Empat, mengetahui perbedaan UPT pemasyarakatan. Sejarah singkat UPT. Yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Magelang di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak strategis di pusat kota Magelang, alun-alun serta kantor kejaksaan dan Polres. Didirikan pada tahun 1872 oleh kolonial Belanda. Berdiri di atas lahan 15.750 meter persegi. Yang kedua, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Temanggung, peninggalan kolonial Belanda yang kemudian berubah nama dan fungsi dengan perubahan sistem pemasyarakatan pada tahun 1964 di atas lahan 3.700 meter persegi. Kemudian Balai Pemasyarakatan atau Bapas, sebelumnya dikenal sebagai Balai Bispa, didirikan sebagai unit teknis untuk membimbing klien pemasyarakatan. Kemudian tugas dan fungsi pokok. Yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, tugas pokok membina narapidana yang telah divonis oleh pengadilan. Kemudian fungsi utama rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Kedua, Rumah Tahanan Negara atau rutan, tugas pokok menahan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan. Fungsi utama menjaga dan menahan tersangka atau terdakwa selama proses peradilan. Memastikan hak hukum dan manusiawi para tahanan terpenuhi selama masa penahanan. Ketiga, Balai Pemasyarakatan atau Bapas, tugas pokok membimbing dan mendampingi narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat. Fungsi utama, rehabilitasi sosial untuk klien Bapas. Berikut eh, struktur dari UPT Lapas, kemudian Bapas, dan Rumah Tahanan Negara. Kemudian jenis layanan dan inovasi. Yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Magelang. Yang pertama, layanan kunjungan online. Yang kedua, layanan kesehatan. Dan yang ketiga, layanan video call. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Temanggung. Satu, layanan kunjungan, layanan video call, layanan kesehatan PPP, layanan pengaduan. Yang ketiga, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Magelang. Satu, layanan pembuatan penelitian pemasyarakatan, layanan pembimbingan klinik pemasyarakatan, layanan pengawasan, layanan pengaduan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersendiri, setelah melaksanakan orientasi lapangan, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta peran penting masing-masing institusi dalam membina, merehabilitasi, dan mengintegrasikan warga binaan kembali ke masyarakat. Saran, sebagai saran, peningkatan koordinasi antar lapas, rutan, dan bapas perlu dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas sistem pemasyarakatan. Terima kasih, cukup sekian orientasi lapangan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.